Back to it. Back to it. Back to it. Back to it. Hai guys, welcome back to Civil Talks. Oke, Mbak Safira ya. Iya. Mungkin untuk pertama-tama bisa pengenalan diri dulu dari Mbak Safira sendiri untuk biodatanya bagaimana? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safira Yuda Rizky, dipanggilnya Safira. Aku angkatan 2016, teknik sipil Undip. Singkat ya? Singkat aku lagi ya. Enggak apa-apa. Mungkin dari pihak kami mengundang Mbak Safira sendiri ke sini karena sehubungan dengan tema kami, yaitu mengenai tips dan trik cepat lulus 3,5 tahun lah. Kan Mbak Safira ini terkenal lulus 3,5 tahun di jurusan teknik sipil lagi. Jurusan teknik sipil kan terkenal sulit gitu kan. Iya, betul. Bahkan banyak juga yang sampai keluar. Bahkan teman-teman saya juga di semester 1 udah ada yang keluar dari iya. jurusan teknik sipil. Iya. Mungkin nih banyak yang bertanya-tanya. Untuk Mbak Safira sendiri, kayak bagaimana sih Mbak Safira bisa kayak lulus kuliah cepat dari teman-teman seangkatannya? Gitu. Apa ada strategi khusus gitu yang digunakan oleh Mbak Safira? Strategi khusus tuh sebenarnya nggak ada ya. Jadi, pasti ada sih sebenarnya. Hmm. Di angkatanku itu yang lulus 3,5 tahun ada 2 partner, berarti 4 orang ya. Ya. Nah, alhamdulillah ya, angkatanku baru pertama kali ini yang bisa lulus 3,5 tahun dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan itu kuncinya adalah kalau dari aku pribadi itu punya plan sama target. Jadi awal kita masuk kuliah teknik sipil itu kita udah punya target. Oh, habis lulus tuh mau ngapain? Mau kerja langsung atau mau lanjut kuliah gitu kan. Nah, nanti kita jadi kayak punya plan target jangka panjang sama jangka pendeknya gitu loh. Dari awal masuk udah punya target jangka panjangnya, misal kalau aku mau lanjut kuliah gitu kan. Jadi aku di sipil gimana caranya aku bisa lulus cepet biar bisa segera lanjut sekolah lagi. Di sekolah kelanjutan pun S2 pun juga kalau bisa secepat mungkin gitu, biar bisa mungkin aku mau lanjut S3 atau mungkin langsung daftar jadi dosen atau ilmuwan peneliti atau apa gitu ya. Itu kuncinya adalah punya plan jangka panjang. Nah, dari jangka panjang itu di arrange lagi jangka pendeknya. Tiap semester kita punya plan target. Oh, semester 1 punya tugas GSB, TBK ya kan. GSB berpartner berdua, itu titik dimana kita baru mengenal partner kita. Bisa nggak ya diajak kerja sama? Bisa nggak ya dia orangnya rajin, dia orangnya bisa diajak lembur, bisa diajak punya plan juga atau enggak gitu. Nah, itu juga nanti partnernya menentukan semester depannya gitu. Kita mau partner sama orang ini juga apa enggak, ya kan? Kalau nggak bisa diajak kerja sama, ya udah semester depan kita ganti partner pun juga nggak masalah, karena itu buat masa depan kita sendiri kan. Nah, jadi waktu GSB pun kan per minggu selalu dapat kayak kertas, itu kan juga dibagi ya, di jatah per minggu cuma dapat 3 kertas. Kalian udah ikut GSB juga kan? Udah sih, cuman mungkin untuk teknisnya agak beda sih Beda ya? dari zamannya. Kalau misal mungkin Mbak Safira dulu berdua ya. Iya. Kalau dari kami berkelompok ada isi berapa? 5 orang. Berlima, berenam. GSB berlima. Iya. Oh, iya. Cuman ya gitu Mbak, karena anggotanya banyak kan biasanya juga ada yang kerja, ada yang nggak kerja juga kayak gitu. Oh iya, pasti benar. Ya. Kalau TBK juga berkelompok. Iya, kalau TBK berkelompok juga. Nah, ini karena GSB berdua waktu itu ya, per minggu tuh ada apa namanya, jatah buat kertasnya. Nah, itu juga aku planning per minggu aku harus bisa ngerjain berapa, semua harus selesai. Nggak harus minggu, dalam beberapa hari. Jadi tiap tugas tiap semester itu harus ada plan dan targetnya sendiri masing-masing. Kalau dapat jatah dosennya kebetulan lagi failed gitu ya, dosennya kaku banget, dosennya agak susah, itu ya kita mau nggak mau harus nerima gitu loh. Jadi ya pokoknya kita tetap ada target, plan. Kalau emang dicoret ya udah segera kita perbaikin, segera kita ikutin apa yang dimau dosen. Nah, tips yang kedua itu tadi ya, selain plan dan target, itu tadi yang kedua punya jadi apa yang dimau dosen itu ya kita ikutin aja, karena kan dia yang menilai, dia yang ACC, jadi kita yang oh ya Pak, oke, oh ya Bu, oke, kita ikutin apa maunya dia.
kalau sebelum dosen ke Asmas ya udah kita ikutin apa maunya Asmas, nggak usah ngeyel, nggak usah kita yang merasa benar gitu, nggak. Kecuali tapi kalau emang benar-benar misal dalam perhitungan beton atau apa, itu hitungannya jelas kita benar ya, baru kita komen apa. Tapi kalau emang dari segi gimana segi kualitas atau apa gitu ya, gambar kita kurang bagus, nah itulah kita pas aja ngikutin apa yang dimau sama dosen yang menilai kita, kayak gitu sih. Tapi kan juga banyak juga kalau misal kita udah nurut apa kata dosennya, tapi dosennya juga kayak masih pelit nilai gitu lah Mbak. Yeah. Nah itu mungkin dari kitanya ada kayak gimana tips dan triknya gitu lah untuk ngadepin dosen yang pelit nilai kayak gitu. Kalau pelit nilai itu gini, jadi kalau aku pribadi per semester itu selalu ngelakuin apa yang aku bisa, yang aku sanggup gitu ya. Misal semester ini contoh statika itu kan terkenal susah ya di angkatan manapun gitu. Aku ngerti di semester 1 yang paling susah mata kuliah statika contoh misal. Nah di situ aku kayak yang melatih terus, latihan soal kan biasanya dari HMS dapat kayak kumpulan soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya kan. Nah itu aku latihan soalin terus gitu kan. Habis itu nanti aku waktuin karena statika kan butuh waktu banyak buat ngitung, buat gambar dan lain-lain gitu tuh. Nah itu nanti di waktu ujian pun juga jadi kita berasa kayak latihan soal biasa gitu loh. Aku waktu latihan soal sebelum ujian statika aku latihan kadang 1,5 jam lebih, ada berapa, tapi kalau sering aku latihanin itu bisa setengah jam, bisa 1 jam saat ngerjain satu soal. Ntar lama-lama waktu UTS pun akhirnya bener-bener waktu aku ngerjain UTS ngerjain cuma berapa ya, dari 1,5 jam aku bisa ngerjain 1 jam doang gitu, jadi sisa setengah jam. Keren sih ini. Itu karena apa namanya, latihan itu tadi, dan aku merasa kayak yakin bisa ngerjain. Oh ya udah, masalah nilai ya udah pasrahin sama dosen, dan dosen pun juga menilai kayak yang kita, oh ini orang tulisannya rapih, maksudnya bisa dibaca, gambarnya rapih, enak dilihat gitu. Dosen pun juga bakal nilainya sesuai dengan apa usaha kita gitu. Jadi kata-kata yang bilang usaha tidak akan mengkhianati hasil tuh menurutku relate benar dan benar-benar gitu. Jadi ya kalau urusan dosen pelit nilai ya berarti nasibnya belum baik dapat dosen yang seperti itu gitu. Nah, menurut Mbak Safira sendiri ini lebih bagus kita itu mengulang matkul terlebih dahulu atau langsung ngambil semester yang atas? Nah itu sebenarnya tergantung itu tadi target di awal kita masuk kuliah. Kita mau selesai kuliah itu mau cepat lulus atau mau IPK-nya tinggi. Nah, kalau aku contoh dulu, aku pengen cepet lulus ya. Karena aku pengen cepet lulus, jadi aku setiap semester tetap lakuin apa yang terbaik yang aku bisa, usaha yang aku bisa gitu kan. Nah, mau dapat nilai C itu ya kalau menurutku itu udah lulus, jadi aku biarin dulu. Jadi aku tetap semester selanjutnya, misalkan IPK 3 bisa ambil mata kuliah angkatan atas ya, di 24 SKS ya. Itu ya aku ambil dulu semester atas. Ntar kalau pas waktu di semester 6 atau 7 aku nyisa SKS, baru yang CC itu aku perbaikin. Jadi yang penting aku udah dapet lulus itu udah dapet syarat buat minta sidang atau buat apa, nah itu baru bisa. Jadi waktu aku lulus 3,5 tahun itu juga selama aku merasa IPK aku masih cukup, walaupun mungkin gak kumlot ya, aku waktu itu 3,4. Nah tapi menurutku masih kayak alhamdulillah lah, maksudnya teknik sipil bisa dapet 3. Alhamdulillah banget sih, 3,4, 3,5 tahun lagi. Alhamdulillah banget sih itu. Ya yaudah gak apa-apa, lulus dulu, ntar S2 pun apa yang aku sebelum masuk S2 pun juga apa yang aku lakuin di S1 juga aku terapin. Aku sebelum masuk S2 punya target, aku mau lulus misal 1,5 tahun, 3 semester. Ya aku planning juga semester 1, 2, 3. Dan alhamdulillah ya kewujud juga, bisa 1,5 tahun dan bisa cum laude alhamdulillah ya. Jadi ada kayak ini target di awalnya gitu loh, jadi ya bisa diusahakan. Berarti Mbak Safira ini total dari S1 ke S2 itu cuma 5 tahun ya? 3,5 tambah 1,5. Sipil 2, linear ya, jadi ya alhamdulillah. Tapi kalau emang mau IPK tinggi juga ya nggak masalah. Cuma kalau saran dari aku tuh sebenarnya kalau pekerjaan ya, maksudnya dalam mencari kerja tuh sebenarnya nggak dilihat IPK-nya sih, kurang dilirik kalau IPK. Jadi mungkin lebih ke pengalaman orang pernah bekerja di mana atau apa, tentang
kompetisi, misalnya soft skillnya dia bisa software apa itu mungkin yang lebih dilirik daripada IPK. Cuman kan mungkin kalau di perusahaan gitu ya Mbak, kan ada kayak tetap minimal IPK gitu ya Mbak. Betul. Nah makanya tetap punya target, kayak aku punya target minimal 3. Nah aku udah memenuhi 3,4, itu udah yang kayak ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah kumlot, yang penting udah lulus dulu gitu. Berarti Mbak itu itunya lebih bagus lulus cepat tapi nggak harus kumlot ya? Iya, kalau aku memilihnya itu ya. Tapi juga perlu digarisbawahi untuk Iya. IPK-nya itu Nah. ya sesuai harapan kita juga. Iya betul, sesuai target yang kita mau. Lanjut Mbak, Mbak ini kan tergolong cukup cepat banget nih. Tantangan Mbak ini dalam supaya lulus cepat itu apa aja sih Mbak, dan cara Mbak mengatasinya itu gimana? Kalau boleh cerita dikit ya, sebenarnya tuh aku waktu kuliah S1 nggak cuma sekedar kuliah organisasi, tapi karena aku asalnya dari Semarang, aku juga ada tanggung jawab keluarga, ya kan? Aku juga harus berbakti sama orang tua, ayah bunda gitu. Terus juga aku pun juga salah satu wujud berbakti ke ayah adalah aku membantu pekerjaannya ayah, kebetulan di bidang konstruksi. Itu juga agak krusial banget ya, maksudnya pikirannya tuh kan bidang konstruksi, pekerjaan konstruksi ditambah kuliah di teknik sipil, dan berbaktinya pada ibunda adalah jadi bunda itu nggak bisa nyupir kemana-mana, jadi aku kadang nganterin bunda ke sana ke sini gitu kan. Nah itu tantangan yang buat aku adalah aku harus memanage waktu sebaik dan seefisien mungkin buat aku membagi antara akademik, antara organisasi, antara ngerjain kerjaannya ayah sama bunda itu. Jadi jangan sampai keempat ini aku lalai salah satunya. Makanya aku kayak yang membuat list mana yang kegiatan yang aku prioritasin dulu gitu. Kalau emang akademik, makanya dalam seminggu itu aku udah kayak punya planning, tugas misal contoh GSIB atau apa ya, 3 hari itu aku harus selesai. Jadi sisa 4 hari ya bisa aku kerjain buat tugas-tugas kecil lah, atau buat berbakti itu tadi, apa buat ngerjain kerjaannya ayah dan lain-lain gitu. Jadi ya itu tantangan banget. Kadang aku merasa kayak ya Allah capek banget ya kok aku kayak gini banget, kenapa kok aku tapi ya jalanin, orang udah kecemplung, masa kita lari dari masalah gitu. Laki-laki nggak cuma laki-laki, perempuan, manusia yang bertanggung jawab adalah dia yang mampu menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Jadi ya aku udah mulai kuliah di sipil, ya harus aku selesaikan dengan hasil yang baik gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya Mbak Safira ini kan ada pengalaman di teknik sipil Undip lah. Itu mungkin ada pengalaman penting lah yang bisa dipelajari, pelajaran penting buat bisa dibagikan pada teman-teman yang lain. Pelajaran pentingnya memang teknik sipil itu kan terkesan berat ya, nggak cuma terkesan sih, bahkan kita rasakan. Emang dirasakan. Emang dirasakan sangat berat gitu. Menurutku yang paling penting adalah satu, time management, pasti itu sangat penting. Boleh kita seneng-seneng, boleh kita having fun, boleh kita me time, tapi setelah apa yang kewajiban kita itu selesai gitu. Jadi jangan kita main game dulu, jangan kita nonton bioskop, nonton film dan lain dulu, tapi tugas masih di belakang. Itu kan kita kayak menzolimi partner kita gitu loh. Bener, betul kan? sekali. Sangat setuju. itu kayak yang dosa juga gitu kan. Nah, terus yang kedua, tadi mau apa lupa deh. Gara-gara mikir temen gitu. Terus yang kedua mungkin kita itu deh punya planning tadi ya, punya planning, punya target. Dalam mengerjakan sesuatu, dalam melakukan suatu aktivitas, sama ini punya relasi. Relasi pun itu kalau kitanya nol ya, kita dari sini bukan siapa-siapa, nggak kenal siapapun, ya kita wajib, menurutku di sipil itu tidak bisa kita hidup sendiri. Kita butuh teman, butuh kakak tingkat, butuh dosen buat kita bisa menyelesaikan studi di sini. Kakak tingkat tuh kita penting karena mereka yang senior, mereka yang udah pengalaman, jadi kita banyak bisa bertanya gitu, dosen ini baik gak, dosen ini susah gak, matkul ini gimana, boleh pinjem tugas besar gak, contoh masterannya kayak gitu kan. Kita kalau nggak punya relasi ke kakak tingkat, ya kita mau berpandu dengan apa gitu. Iya betul, iya. Betul sekali. Kalau bisa sosial, kehidupan sosial itu pentingnya dalam teknik sipil. Ya berarti kalau boleh tahu dulu Mbak Safira selama S1 di sini itu ngikut organisasi atau kepanitiaan gitu nggak? Nah, ikut organisasi penting kan memang ya. Itu
salah satu cara buat menjalin relasi dengan kakak tingkat, ya kan. Kita pun juga ikut organisasi, jangan yang ikut organisasi banyak A, B, C, D, tapi terus kita kabur, kita nggak tanggung jawab di organisasi itu. Kita mager ikut rapat, kita mager ikut acara kepanitiaan gitu ya. Dulu aku S1, semester 1 kan baru bisa mulai masuk organisasi, kalau nggak salah semester 2 ya. Iya, betul. Nah, semester 2 itu aku pun nanya ke kakak tingkat pembimbing Asma waktu semester 1 ya, kira-kira semester 2 tuh tugas besarnya susah nggak? Karena aku takut, karena kewajiban kita di sini sebenarnya kan buat menyelesaikan kuliah. Aku takut organisasi nanti malah membuat akademiknya jadi turun gitu. Terus kata kakak tingkat, enggak kok semester 2 gampang, maksudnya kelompokan semua, nggak ada yang berat-berat banget, juga tugas masih 2 doang kayak gitu. Oh yaudah, oke. Akhirnya aku apply ke HMS. Alhamdulillah lolos 1 tahun kan, semester 2-3. Nah, dapet info katanya semester 4-5 itu tugas mulai yang kayak orang sipil bilang tuh semester 4-5 semester neraka. Katanya sih iya, katanya kan? banyak yang jatuh sakit itu di semester 4. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Itu Kita belum. 5 tugas berpartner semua, berdua doang, padahal ada 5. Ini bagi waktunya kan makin susah ya. Aku takut kalau aku nanti masuk organisasi, aku nanti nggak bisa mengemban amanah itu, makanya nggak bisa tanggung jawab di organisasi itu. Akhirnya aku HMS coba nggak ikut, ternyata tapi kedua aku malah dapat amanah buat jadi wakil ketua CIC. Waduh. Diajak. Terus Ini baru kemarin sih CIC. Oh iya. Iya barusan. Iya, waktu tahun aku itu aku diajak buat minta jadi wakil ketua CIC kan. Terus aku tanya ke ketuanya, kenapa emang kok pilihnya aku? Dan lain dengan berbagai alasan. Ya udah bismillahirrahmanirrahim, ya akhirnya aku masuk. Jadi nggak ikut organisasi HMS, tapi masuk ke panitiaan CIC itu. Mana waktu itu CIC berubah jadi CIC tingkat internasional, bukan yang nasional gitu. Dan kayak yang ya udah, aku udah mau mulai ini, jadi aku juga harus bertanggung jawab. Ya tetap gimana apa yang sudah aku lakukan di semester sebelumnya, aku harus bisa manage waktu aku dengan baik, dengan wakil CIC gimana. Nah, terus setelah itu baru aku mulai fokus ke KKN. Di KKL pun juga aku ikut kepanitiaannya juga ya kan. KKL ada panitia juga buat yang ngatur kemana-mananya, siapa yang bikin laporan gitu. Ya aku ikut yang bagian bikin laporannya juga, yang bantu akad juga ya. Alhamdulillah bisa selesai semuanya. Tapi di situ ya, alhamdulillah aku bersyukurnya dari ikut organisasi CIC 2 tahun sama HMS itu aku juga dapat deket sama kakak tingkat gitu kan, bisa dibantu banyak lah. Berarti emang ikut organisasi itu bukan malah bikin menghambat untuk lulus cepat Bukan, gitu ya? Bukan, menurutku malah suatu wadah itu tadi buat bisa cari relasi. Malah kita dapat terbantu dari master cutting itu lah. Betul. Bahkan kadang kalau kita nggak cuma masteran tugas, kalau misalnya kita ujian, kita butuh tanya pertanyaan nih, kadang cutting pun juga dengan lapang dada, dengan tangan terbuka buat membantu kita, buat ngajarin kita gitu loh. Jadi sambil asisten mahasiswa tugas, sambil kita tanya tentang mata kuliah yang nggak kita tahu gitu. Ini malah dapat les gratis ya? Iya betul, tentor gratis, privat malah bisa. Iya makanya iya. Lanjut Mbak, kan dari yang kita dengar nih masih benefit dari organisasi itu. Mbak pernah nggak kayak merasa sebenarnya nggak terlalu penting nih organisasi, aku bisa lebih cepat bahkan kalau tanpa mengikuti organisasi? Pernah berpikir seperti itu? Kalau aku sih jujur orangnya nggak bisa diem ya, kebetulan aku sendiri orangnya suka kemana-mana, bahkan kalau di kos doang tuh kayak rasanya sepi banget, hidup kok kayak sendiri banget ya, kesepian. Kan aku ngekos juga, walaupun di Semarang aku juga ngekos, ntar tiap weekend baru pulang gitu ya. Iya. Karena di sipil tuh kan lembur terus sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi itu hal yang lumrah. Dan kalau aku pulang dari kampus ke rumah jam 2 pagi kan bahaya gitu. Jadi akhirnya aku tetap ngekos. Di situ kalau aku ngekos terus, tiduran, bangun, kuliah kayak gitu doang tuh aku ngerasa kayak yang hambar gitu hidup. Isinya kayak kupu-kupu ya, istilahnya kuliah pulang gitu. Jadi emang menurutku aku harus mencari aktivitas yang bisa itu tadi, menjalin relasi itu tadi. Aku butuh seseorang yang bisa ngajarin aku tentang sipil, yang bisa aku tanya hal-hal tentang mata kuliah ini supaya aku bisa lulus cepet. Tadi balik lagi ke plan target jangka panjangku di awal aku masuk kuliah, aku pengen lulus cepet. Kadang aku minta tips-tips, kadang tentang KKN
KKN gimana apa yang dibutuhin. Ntar kalau udah masaknya sesuai fasenya, sesuai semesternya. Ntar soal KP gimana ya tanyanya ke siapa lagi kalau nggak ke cutting gitu. Jadi organisasi penting banget. Kecuali kalau memang kitanya bisa bertanggung jawab sampai ke BMFT atau mungkin BEM Undip, itu lebih luar biasa lagi. Mereka bisa nge-manage waktu dengan baik, relasinya nggak cuma circle sipil, bahkan circle Undip, bahkan bisa mungkin relasi setelah lulus dari sipil ketemunya sama mereka yang di luar sipil, kan bisa ngajak kerja sama bisnis atau apa, itu lebih luar biasa menurut aku. Tapi aku merasa kemampuanku belum sanggup untuk sampai di luar sipil, jadi aku ikut organisasi di internal sipil. Lanjut Mbak, manfaat yang didapatkan sama Mbak Safira nih lulus cepat itu apa aja sih Mbak? Terus untuk proses karirnya itu bagaimana? Ya lulus cepat pasti manfaatnya banyak banget ya buat aku ya, karena aku lulus 3,5 tahun, bahkan waktu aku lagi sidang aku udah dapet beasiswa buat S2 di Taiwan. Dari situ, tapi kodarullah ternyata karena corona lockdown semua itu kan, terus akhirnya aku nggak jadi buat kesana ke Taiwan. Udah di defer sampai setahun, hampir 2 semester. Terus kayak dari Prof. Aili itu yang beliau yang merekomendasikan aku buat ikut ke beasiswa S2 Taiwan itu kan, saya konsultasi ke Prof. Aili, kata Prof, udah Fir, saya kalau jadi kamu nggak usah lanjut di Taiwan daripada dapat harapan palsu. Takutnya maneman kamu udah lulus 3,5 tahun tapi gak ada progres gitu loh. Jadi maneman jadinya malah kayak lulusnya sama aja 4 tahun gitu. Iya betul kan. Nah terus akhirnya udah kamu nggak apa daftar PTN dalam negeri. Nah di PTN dalam negeri pun akhirnya aku ambil S2 di ITS. Itu aku kayak mulai aku bakal ngejar ketertinggalan dulu setengah semester kemarin. Makanya akhirnya aku punya target 1,5 tahun buat lulus. Nah itu keuntungannya aku mungkin bisa kalau aku Taiwan bisa lolos ya, aku bisa mungkin selesai duluan, aku bisa menggapai cita-citaku lebih cepat gitu loh. Di saat mungkin teman-teman masih di kampus ini, aku udah mengejar di S2, mungkin udah 1 semester 2 semester, atau mungkin kalau aku memilih buat bekerja pun aku udah bisa apply ke sana kemari dulu. Kalaupun belum lolos, paling nggak aku udah ada pengalaman, ngerti cara interview gimana. Karena teman-teman mungkin masih di sini gitu kan. Nah jadi ya itu manfaatnya banyak banget sih untuk lulus cepat, lebih cepat dalam menggapai cita-cita sebenarnya. Oke Mbak, baik. Kan kita mahasiswa teknik sipil Undip itu diwajibkan untuk KP ya. Iya betul. Nah dari KP itu mungkin Mbak Safira sendiri tuh kayak dapat gak kayak manfaatnya untuk bisa lebih memahami lah tentang ilmu teknik sipil gitu? Ada manfaatnya nggak sih KP ini sebenarnya? KP itu pun juga menurutku ya pelajaran-pelajaran di teknik sipil itu bermanfaat banget buat kehidupan kita setelah kuliah. KP kan namanya kerja praktek. Materi teori yang diajarkan dosen-dosen kadang berbeda dengan apa yang dipraktek. Karena kalau di praktek pun kita menemukan masalah-masalah yang tidak terduga. Ada mungkin masalah betonnya kecairan atau gimana. Kan kalau di sini nggak ada ngajarin sampai kayak gitunya gitu. Cuma ngasih tahu kasih zat adiktif atau apa. Kita cuma diajarin cara perhitungannya. As engineer bukan sebagai pelaksana di lapangan sana gitu. Nah, kalau secara KP itu kita bisa ngerti langsung, oh besi pemasangannya kayak gini ternyata, masang bagel ternyata kayak gini ya. Jadi kita sebagai engineer pun nggak yang bisa ditipu tukang gitu loh. Nah, jadi kan kita bisa, masa kita cuma duduk di kursi tapi kita nggak ngerti cara masang bagel kayak gimana, cara ngecor kayak gimana, campurannya beton kayak gimana yang bener. Kan kayak yang gimana ya, dengan ada praktek kita jadi langsung lihat secara live gitu loh. Iya, betul. Proyek gimana lihat tower crane, gimana ada permasalahan apa, gimana ngubungin antara besi sama beton tuh gimana, maksudnya baja sama beton ngubunginnya kayak gimana. Kadang ada permasalahan yang tidak kita temukan di kelas gitu. Jadi ya menurutku itu sangat bermanfaat gitu. Oke, mungkin selain kayak pengalaman magang itu kan ada juga nih magang kampus Merdeka. Oh iya, kampus Merdeka. Nah, untuk itu Mbak sendiri dulu ikut kayak gitu-gitu nggak? Kampus Merdeka tuh baru ada. Oh iya, baru ya. Iya, zaman aku nggak ada. Zaman aku KP-nya 2 bulan, prakteknya 2 bulan, dan nggak boleh ada di Semarang, harus di luar kota, dan harus gedung bertingkat, gitu kan. Nah, itu kalau menurutku dari yang aku tahu ya, ntar kalau aku salah dikasih tahu ya. Kampus Merdeka itu kan 6 bulan ya. 3
ininya ya, masanya buat magangnya. Nah itu kadang menurutku juga bagus. Menurutku itu juga yang buat nambah pengalaman ya. Selain itu kan praktek itu kan buat nambah di CV buat udah ada pengalaman kerja di sini. Walaupun itu praktek tapi itu termasuk pengalaman kerja kita. Kita bisa menghitung ini bisa nambah di CV. Dan kalau ke magang kampus Merdeka, namanya magang kampus Merdeka ya. Itu balik lagi ke tergantung planning kita di awal. Kalau mau lulus cepat berarti kan nggak perlu 6 bulan. Kalau 6 bulan setahu kampus magang Merdeka itu dia 1 semester 6 bulan berarti isinya cuma magang doang kan? Nggak bisa ngambil mata kuliah lain, apa bisa? Kalau itu sih jujur kita belum tahu ya. Enggak ya. Saya kalau aku bayanginnya kalau magang 6 bulan pasti kan di sana. Nggak mungkin bisa kuliah full 6 bulan di sana gitu kan. Jadi kita kehilangan SKS mata kuliah yang harusnya bisa kita ambil hanya untuk magang di situ. Sedangkan kerja praktek kalau bagiku menurutku 2 bulan aja udah cukup gitu loh. Maksudnya bisa udah paham gitu kan. Nah, jadi kalau yang sampai 6 bulan ya boleh, kalau emang mau buat pengalaman kerja lebih banyak ya nggak apa-apa. Balik lagi ke planning kita masing-masing. Kalau mau punya dapat pengalaman kerja yang banyak ya udah oke, ambil 6 bulan gitu kan, biar lebih full time banget di proyek. Tapi resikonya pasti nih mata kuliahnya mungkin nggak bisa diambil. Tapi kalau emang pengennya lulus cepat ya udah ambil 2 bulan aja tuh nggak apa-apa. Dan lulus cepat tuh jangan dipraktek cuma 2 bulan praktek doang tuh nggak. Kita juga punya planning di KP, kita sambil nyusun laporan KP-nya. Jadi waktu aku kemarin tuh di KP aku udah nyelesain laporan KP. Jadi aku pulang ke Semarang udah langsung bimbingan sama dosen dari bab 1 sampai bab selesai, bab terakhir. Jadi dosen tuh yang malah lama ngoreksinya gitu loh. Tapi ya sekali ngoreksi langsung semua satu laporan kan, jadi tahu apa yang harus direvisi. Jadi revisi kedua karena normalnya harus revisi 3 kali, jadi kayak ada lagi disalahin. Revisi ketiga baru aku mulai bisa presentasi. Dan alhamdulillah waktu itu ya aku presentasi KP yang pertama di angkatan juga, yaitu tadi karena laporan KP aku udah nyelesain waktu aku masa KP. Jadi ya itu dimanfaatin lah waktu sebaik mungkin, jangan sampai. Berarti emang kalau targetnya untuk lulus cepat banget gitu lah, jadi lebih baik untuk nggak ikut kampus Merdeka gitu. Cuman kalau untuk nambah pengalaman mending ikut kampus Merdeka itu ya. Oke. Kalau boleh tahu Mbak ini pernah nggak sih kayak burn out gitu akan banyak kegiatan-kegiatan yang Mbak pernah alami gitu, dan cara Mbak mengatasinya itu pasti pernah. Ingat aku kadang pernah sampai nangis. Aku merasa kayak nangis tuh hal yang wajib kayaknya ya buat mahasiswa sipil, apalagi perempuan kan berat banget. Itu aku bahkan merasa kayaknya di dunia ini beban paling berat tuh aku deh gitu. Aku sampai saking berasanya begitu gitu. Udah sipil, kerjaan, semuanya kayak ya Allah gimana. Nah kalau kayak gitu aku lebih memilih buat lepas dulu. Lepas semuanya, aku nggak mau mikirin kerjaan, nggak mau mikirin kuliah. Tapi nggak yang berlama-lama. Aku buat tidur, aku buat istirahat 2 jam gitu kan, istirahat siang gitu. Nah kalau udah baru aku bangun lagi, terus aku baru mulai nyusun apa-apa yang harus aku kerjakan gitu kan. Baru aku prioritasin mana yang harus aku kerjain dulu. Kalau emang butuh me time ya aku kadang me time. Kalau aku me time-nya lebih ke makan di luar ya. Jadi makan kadang aku ngajak teman atau ngajak kakak atau ngajak dia buat makan yang enak lah sekali. Kulineran lah. Iya, jadi nggak yang bujo-bujo terus gitu kan. Jadi makan yang sekali-kali yang enak lah, yang western food ya gitu. Food gitu. Terus ya udah akhirnya kita coba makan, terus atau enggak mungkin mau nonton film ya oke. Tapi jangan sampai kebablasan. Balik lagi ke pikiran, aku punya target banyak nih kegiatan yang harus to do list yang harus aku kerjain gitu loh. Prioritas nomor 1 ini nih yang paling important, yang mendekati deadline. Jadi aku kerjain yang itu pelan-pelan. Dan kalau udah kan kecoret sendiri lama-lama habis to do listnya ya. Udah selesai. Me time-nya jangan kelamaan. Ya berarti kembali ke awal tadi ya, kalau misal kita masih kayak punya tanggung jawab banyak gitu, jangan malah ditinggal kayak nongki, nonton film gitu-gitu. Berarti harus selesain dulu lah tanggung jawab itu. Tapi kalau pas lagi stres banget, kayak ya Allah aku kuliah dari paginya sampai sore, abis itu masih ada kegiatan organisasi sampai malam, aku rasanya capek banget. Ya nggak apa-apa, me time dulu, lepasin dulu tuh busnya, lepasin dulu ini. Tapi jangan lama-lama, itu tadi jangan sampai seminggu me time-nya udah nggak jadi di ACC, udah kelar. Ya udah cukup hari itu aja, full time buat kamu, buat rehat, buat istirahat. Kayak yang
mengapresiasi diri sendiri gitu. Udah kamu udah kerja keras hari ini, dan sekarang istirahat dulu. Nah, Ya, itu besok baru penting sih emang itu untuk jaga mental kita sendiri ya. betul, betul. Karena yang ngerti di mental, kesehatan mental kan juga diri kita sendiri. Jangan sampai salah. Oke. Mungkin untuk podcast kali ini udah cukup sekian aja sih, Oh Mbak. gitu, ya. Nah, Oke. soalnya udah banyak kan kita ngobrol panjang lebar, udah Iya, bener. setengah jam ada kali ya. Ada kali. Gak berasa ya. Iya nggak berasa banget. Seru. Udah seru soalnya. Iya. Soalnya kan teknik sipil 3,5 tahun itu kayak bayanginnya aja susah gitu. Betul. Apalagi yang barusan terakhir itu untuk jaga keseimbangan antara akademik sama mental itu kayak sulit banget lah. Kalau aku bilang kuncinya sebenarnya ada lagi. Manusia tuh sebenarnya cuma bisa dua ya, berdoa dan berusaha. Kita banyak doa, minta ke Allah, minta ke Tuhan gitu ya. Terus sama berusaha semaksimal kita. Allah kan nggak bisa menguji namanya di luar kemampuannya gitu. Nah jadi setelah kita berusaha, kita banyak doa, minta selama beribadah kita berdoa, ya udah habis itu pasrah. Kita mau dapat nilai A, B, C udah pasrahin ke Allah. Yang penting kita udah usaha Berusaha. semaksimal mungkin. Betul. Dan jangan lupa berbakti sama orang tua. Kita minta doa. Kalau kita udah usaha, kita doa, tapi masih aja dapat hasil yang jelek, itu coba mungkin introspeksi hubungan kita sama orang tua. Karena orang tua tuh benar-benar yang support banget dalam diri kita gitu. Jadi ya doa dari orang tua tuh sangat penting. Jadi apa-apa aku pun juga doain ya Bun, aku ini mau maju buat tugas ini. Hal-hal sepele apapun gitu, insya Allah ya kalau doa dari orang tua lebih didengar ya semoga. Jadi ya itu kunci dari aku ya. Nggak cuma diri sendiri tapi orang tua juga. Oke, baik, mungkin terima kasih Mbak atas waktunya. Ya, oke siap, sama-sama. Maaf nih kalau Ya. kurang banyak ininya ya, tipsnya atau papanya gitu. Udah kok cukup. Itu tadi udah kayak membuka mata kita lah, membuka pikiran juga. Udah kayak berarti kan intinya kayak kita mulai dari awal sih seharusnya. Kalau kayak kita harusnya agak telat ya sih. Iya. Ya. Enggak ada kata terlambat sebenarnya. Oh, nggak ada Dari kata sekarang terlambat. bisa mulai target lagi gitu. Oke, berarti intinya itu tergantung planning kita sendiri. Betul. Kalau misalnya memang mau kuliah nyantai ya berarti nggak usah terlalu maksain diri gitu juga. betul. Kalau memang mau cepet ya harus komitmen lah pada tanggung Iya. jawab kita sendiri. Masa depan kita ya kita sendiri yang nanggung kok. Mungkin buat teman-teman nanti yang nonton, kalau bisa mau tanya-tanya lebih lanjut untuk Instagramnya Mbak Safira sendiri ya. Iya. Sebelumnya izin, boleh nggak untuk ditaruh di kolom komentar nanti? Oh ya boleh. Nanti bisa lah untuk teman-teman dilihat di Sharing kolom ya. komentar ya. Mungkin bisa langsung tanya ke Mbaknya sendiri, gimana lah kehidupan 3,5 tahun di teknik sipil yang ngeri gitu. Ngeri. Bener-bener. Iya. Baik, mungkin untuk Civil Talks episode ketiga ini sekian sampai di sini saja. Apabila dari kita ada kesalahan maupun menyinggung pihak manapun, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal dan juga jangan lupa saksikan Civil Talks episode 4. Dadah. Bye. Audio Jungle.